Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai tempat bertemunya pemilik modal dan pencari dana, pasar modal juga menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Namun, seberapa besar pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan? Pasar modal berperan sebagai lembaga yang mewadahi dana dari pemilik modal yang kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Penyalur dana tersebut dapat meningkatkan produktivitas perekonomian melalui investasi. Dalam jangka panjang, pasar modal yang stabil mencerminkan perekonomian yang sehat, sedangkan fluktuasi tajam bisa menjadi sinyal adanya ketidakpastian ekonomi. Pada tahun 2008 contohnya, IHSG mengalami penurunan yang sangat tajam dibanding tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh krisis finansial global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 yang menyebabkan IHSG anjlok lebih dari 50%. Tidak hanya IHSG, indeks saham di berbagai negara juga mengalami kejatuhan serupa, seperti Dow Jones di Amerika dan Nikkei di Jepang. Krisis ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tidak dapat terlepas dari dinamika ekonomi global. Lalu pada tahun 2020, IHSG juga sempat mengalami anjlok yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal bisa datang dari fluktuasi nilai tukar mata uang dari suatu negara terhadap negara lain, tingkat inflasi dan suku bunga di negara tersebut, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, politik, dan keamanan suatu negara, serta kinerja perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh indeks saham global, kebijakan bank sentral dunia, harga komoditas internasional, serta kondisi geopolitik dan krisis ekonomi global. Inflasi berpengaruh terhadap harga saham melalui dua cara, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Peningkatan inflasi seringkali menjadi sinyal negatif bagi investor di pasar modal karena dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan. Jika kenaikan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga jual yang bisa dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan turun, yang berakibat pada menurunnya daya tarik saham di pasar modal. Secara langsung, inflasi mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Secara tidak langsung, inflasi berpengaruh terhadap pasar modal melalui perubahan tingkat suku bunga. Ketika inflasi tinggi, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan kenaikan harga. Kenaikan suku bunga membuat investasi di instrumen berbasis bunga menjadi lebih menarik dibanding saham, sehingga IHSG berpotensi melemah. Dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat terbagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari inflasi menyebabkan peredaran dan perputaran barang lebih cepat di masyarakat sehingga produksi barang-barang bertambah dan keuntungan pengusaha meningkat. Kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi yang tercipta yang berarti membuka banyak lapangan kerja baru sehingga masalah pengangguran dapat berkurang. Ketika inflasi terkendali dan diikuti oleh pendapatan nominal yang bertambah, maka pendapatan real masyarakat juga meningkat. Selain inflasi,